Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi dalam program Tribun News On Cam edisi hari ini Rabu 4 November 2020 bersama saya Gilang Putranto dan rekan saya. Saya Tiara Silapi. Dan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang berkaitan dengan Pilpres Amerika Serikat, yaitu hitung cepat Pilpres Amerika Serikat, Joe Biden atau Donald Trump. Ya. Warga Amerika Serikat sudah selesai memilih calon presidennya. Sebagian besar negara bagian sudah memulai perhitungan suara. Namun perhitungan suara belum selesai sehingga pemenang belum ditentukan. Baik Joe Biden maupun Donald Trump masih sama-sama memiliki kans untuk memenangkan Pilpres Amerika Serikat 2020. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahasnya bersama pengajar strategi dan keamanan di program studi hubungan internasional FISIP Universitas 11 Maret Surakarta, ada Pak Lukman Fahmi Jarwono. Nah, warga Amerika sudah selesai nih memilih presiden favoritnya. Sebagian besar negara bagian juga sudah mulai menghitung, tapi perhitungannya belum selesai karena masih ada beberapa yang belum dihitung, jadi kita belum bisa menentukan siapa pemenangnya. Nah, Pak Lukman, kalau menurut pengamatan Pak Lukman, bagaimana hasil quick count Pilpres Amerika Serikat hingga saat ini? Iya, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya. Ini mungkin kita sharing aja, tentang keluh kesah atau mungkin tanda tanya ya, bagaimana pemilu ini kok Amerika ini kok ngehits. Iya. Pak Lukman. Famous ya. Bagaimana awalnya, tapi ternyata mereka mencoblosnya yang lainnya. Tadi balik ke quick count. Kalau misalnya Mbak Tiara menanyakan quick count, mungkin saya juga agak takut Mbak, ketika kita membahas quick count, karena ini di Amerika, saya takutnya penerawangan supranatural saya itu agak meleset juga ketika kita melihat di yang sebelumnya Mbak. Hillary yang di periode sebelumnya, Hillary yang sudah unggul di mana-mana, di polling dimanapun, ternyata pada kenyataannya disalip oleh Trump ya. Nah, di sini memang sebenarnya mungkin bukan quick count ya, tapi bagaimana kita melihat mungkin nggak sih si Uncle Biden ini atau Mr. Trump ini memenangkan di sisa, mungkin kalau dalam sepak bola injury time ya Mas ya Gilang ya, di sisa-sisa waktu ini. Ketika mungkin ini posisinya saya lihat di laptop, Joe Biden sekarang 238, sementara Donald Trump 213. Ini mungkin beda tipis ya Mas ya, untuk menuju ke 270 gitu ya. Mungkin nanti kita akan sama-sama ngobrolin bagaimana sih kemungkinan probabilitasnya gitu ya Mbak ya. Oke, Pak Lukman, kalau dilihat dari hari ini, proses hari ini di Amerika Serikat, bagaimana perbandingannya dengan periode sebelumnya? Apakah periode ini, tahun ini itu sedikit lebih lama penghitungannya atau tetap sama saja Pak, mengingat tahun ini ada pandemi? Iya, memang sudah sudah diperkirakan sebelumnya, memang ketika proses perhitungannya mungkin kemungkinan besar akan meleset karena memang ada sebagian besar voters di Amerika untuk memilih memilihnya by post. Jadinya mereka untuk memilihnya melalui pos, dan perhitungannya ini justru malah lebih karena memang pos di sana tidak seperti di Indonesia juga. Mereka bisa menjadi fasilitas pemilu di election 2020, tapi di sisi lain kita juga mempertanyakan juga apakah nanti sistemnya ini juga secepat ketika tahun-tahun sebelumnya ketika mereka langsung tanda kutip mencoblos pada hari H misalnya gitu. Iya. Nah, memang sudah diantisipasi sih. Ini ada pemilih yang bisa memilih lewat pos ya Pak? Nah, apakah ini populernya pas saat pandemi doang, pas saat pandemi, atau sudah populer dari 4 tahun yang lalu atau sebelumnya? Sebenarnya sebelum-sebelumnya sudah ada, tapi karena memang saat ini memang lagi pandemi, dan kemarin saya melihat ada beberapa selebritis, terutama idola saya Jennifer Aniston kemarin posting juga bagaimana beliau saat memasukkan surat suaranya mengirimkan itu surat suaranya, dan beberapa selebritis lainnya. Memang ini menjadi semacam sebuah bukan trending sih, ketika mereka juga lebih memilih nyamannya
untuk tidak di hari H juga bisa. Jadi memang masa-masa pandemi juga, dan di sisi lain juga memang ini menjadi kelebihan maupun kekurangan dari masing-masing kandidat. Kemarin kita ngelihat juga sempat ada berita Donald Trump sempat mengganti pejabat pos ya, yang memang ya nggak tahu juga sih entah itu konspirasi atau bukan, tapi memang bisa ditengarai atau bisa dianalisis juga ketika ya mungkin ini ada kemungkinan probabilitasnya Donald Trump mau memasangkan orang-orangnya di titik-titik tertentu atau di tempat-tempat tertentu, pos-pos jabatan yang kemungkinan bisa mendulang suara buat beliau gitu. Ya. Jadi ini udah 1 hari ya Pak dari pemilihan dan hasilnya belum kelihatan, belum keluar gitu, masih bisa berubah. Iya, tapi live-nya masih jalan terus ya. Kalau tahun lalu itu emang 1 hari semalam itu sudah dilihat hasilnya atau gimana? Sudah kelihatan Mbak, cuma yaitu tadi karena memang ini bahkan masih ada kemungkinan si Donald Trump menyalip karena di beberapa negara swing state juga masih kosong. Saya lihat di Wisconsin, Michigan, terus dan Pennsylvania juga, terus ya dan sebagainya gitu. Oke, baik Pak Lukman, mungkin bisa dijelaskan negara bagian mana yang mendulang suara untuk Trump dan juga negara bagian mana yang mendulang untuk Biden? Apakah sesuai dengan kekuatan politiknya Trump di era sebelumnya, di periode sebelumnya? Untuk petahana memang sebenarnya juga bukan untuk petahana juga ya. Memang sistem politik di Amerika memang ketika calon POTUS President of the United States dan POTUS petahana sudah mereka akan melakukan kampanye. Mereka memang istilahnya tidak mau membuang energi yang besar ketika mereka sudah melihat bahwa negara bagian ini sudah istilahnya red state atau blue state. Apakah negara bagian ini merah atau biru. Jadi mereka lebih berkonsentrasi bagaimana mereka mencari atau mendulang suara dari swing state yang ada gitu loh. Di sini justru kalau boleh dibilang saya melihat ini jadi twistnya hari ini. Bagaimana saya melihat di Pennsylvania ini masih kosong dan 20 kemungkinan kalau misalnya si Biden dapat 20 Pennsylvania mungkin bisa mengamankan posisinya. Gitu Mas, Mbak. Nah, negara-negara bagian mana saja sih Pak yang diperebutkan oleh Biden dan Trump selain Pennsylvania ini? Ada beberapa. Jadi gini, kalau swing state itu memang ada kemarin sudah dijelaskan di Tribun on Cam sebelumnya. Ada beberapa negara swing state yang jatuhnya mereka agak blurry, agak abu-abu. Tapi di sini saya mau memisahkan lagi bahwa dalam swing state itu ada yang istilahnya namanya Rust Belt atau sama Sun Belt. Jadi memang swing state ini ada 2 macam. Yang pertama Rust Belt sama Sun Belt. Nah, untuk Rust Belt sendiri itu mungkin kita bisa melihat di daerah utara, sekitar utara. Mungkin bisa Pennsylvania, apalagi nih, Wisconsin, terus Michigan, Ohio, Iowa. Ya, itu Rust Belt. Sementara di Sun Belt-nya di daerah Tenggara sama di daerah Barat Daya. Nah, mungkin di daerah kita lihat dari masing-masing negara bagian di daerah utara itu dari pemilu sebelumnya memang kecenderungannya merah, tapi ada kemungkinannya seperti misalnya tadi saya menyebutkan Pennsylvania. Ketika Pennsylvania waktu yang sebelumnya sempat merah, tapi di sisi lain dengan selesainya pasca pemilu waktu itu, kita bisa melihat bagaimana si Pennsylvania ini adanya semacam perubahan demografi. Jadi yang tadinya orang-orangnya sangat pro dengan merah, tapi ternyata ada beberapa kalangan suburban educated people, orang-orang yang berpendidikan yang masuk ke sana, yang migrasi ke arah Pennsylvania. Ini juga saya baru lihat juga ketika ternyata di daerah Pennsylvania ini merupakan daerah kampung halamannya si Joe Biden, Uncle Biden. Jadi kemungkinannya Biden akan menggunakan kunci sebagai kota kelahiran maupun kotanya beliau dan beberapa kalangan educated people tadi untuk bisa mendulang di Pennsylvania. Lumayan 20 suara soalnya gitu.
Terus daerah Maine juga, daerah kalau California sama Washington dan sebagainya udah biasa. Texas yang daerah selatan udah biasa merah juga. Ya, gitu Mbak. Saya mau Masih tanya dibilang soal Oke. Texas, Pak. Nah, Texas itu emang dari sebelum-sebelumnya didominasi sama Demokrat merah atau tahun ini Trump bisa memenangkan Texas karena jumlah electoral vote-nya lumayan banyak, 38 untuk Texas. Iya. Dan Trump bisa memenangkan itu. Jadi memang apa ya, meskipun ini perbatasan dengan Meksiko, tapi memang istilahnya apa ya, orang-orang di sana itu memang memiliki sudah memiliki prinsip yang kuat gitu, dan memang mereka pondasinya merah memang di sana kuat. Jadinya ketika meskipun banyak Hispanik, orang-orang Meksiko masuk ke dalam sana, tapi juga masih belum menggoyahkan si merah ini gitu Mbak. Iya. Oke, baik Pak Lukman, kalau adakah tidak untuk negara-negara bagian mana saja yang ketika menurut kepercayaan atau mungkin data-data sebelumnya jika di daerah tersebut atau di negara bagian tersebut dapat dimenangi, maka otomatis akan kemungkinan besar juga akan memenangi Pilpres. Adakah daerah semacam itu di Pilpres kali ini? Tadi saya bilang mungkin malah kuncinya nih di Pennsylvania. Tapi di sisi lain bukan mungkin lagi sih. Kalau misalnya saja di Wisconsin sama Michigan ini bisa Biden bisa mengambil suara. Iya, Pak Lukman. Baik, Pak Lukman. Wisconsin 10, Michigan istilahnya orang-orangnya atau warganya masih konservatif juga. Istilahnya mereka juga masih memang tidak terklaim bahwa ini adalah red state, tapi memang dari pemilu-pemilu sebelumnya merah masih agak menguasai di Wisconsin. Terus Michigan juga. Terus saya lihat di sini mungkin kalau Maine kemarin yang disebut di sebelumnya sudah kelihatan ya, memang biru, dan New York juga. Iya, New York juga biru karena memang banyak orang-orang misalnya yang berpandangan bebas, berpandangan terbuka. California juga ya gitu. Terus ada juga mungkin nanti New Mexico. New Mexico ini malah biru, dekat dengan Texas, tapi biru. Ya, ini juga memang bisa kategorikan juga sebagai ini ketika bahwa orang-orang selatan yang ke arah ke arah California ini memang mereka punya kecenderungan bahwa pendatang dari selatan dan juga orang-orangnya sudah banyak yang well educated. Jadinya memang mereka terbuka, nggak terlalu fanatik terhadap itu salah satu kulit dan sebagainya gitu. Oke. Untuk daerah yang aman dan sesuai prediksi itu sudah disampaikan. Kalau daerah-daerah yang di luar prediksi, Pak, apa saja mungkin bisa disampaikan? Kalau yang di luar prediksi malah jadi gini, saya melihat ini Nebraska, ini 1 biru, 4 merah. Ini juga mungkin ada istilahnya kayak semacam di luar probabilitasnya agak meleset ketika mungkin harusnya merah bisa mendulang full di Nebraska. Sementara di Wyoming merah semua 3, Utah 6 merah semua, Colorado ada 9. Ini juga unik ketika Colorado daerah tengah yang biasanya harusnya merah itu malah biru. Jadi memang di daerah Colorado ini istilahnya ketika kita berbicara lagi-lagi demografi sih, banyaknya adanya perpindahan migrasi dan sebagainya itu bisa menjadikan yang tadinya mungkin oleh tim sukses menganggap ini bisa nih, tapi ternyata enggak gitu. Mungkin harusnya rencana atau probabilitasnya bisa dapat atau bisa setidaknya memenangkan negara bagian, tapi ternyata enggak, itu bisa juga gitu. Jadi
Iya. Negara bagian bisa kadang sebelumnya merah jadi biru, biru ke Iya. merah gitu ya Pak. Iya. Nah, kalau yang untuk tahun ini ada kan negara bagian yang masing-masing kandidat itu sudah yakin ini bakal memenangkan. Kayak Trump mungkin udah yakin memenangkan Texas. Kalau Biden mungkin ada kan negara bagian yang aman gitu. Iya, ada beberapa negara bagian yang memang istilahnya ya kita anggap sebagai daerah state yang mungkin memiliki pandangan terbuka ya. Mungkin orang-orangnya sudah memiliki pandangan terbuka, sudah inklusif. Mereka meyakini ada beberapa isu-isu minoritas atau isu-isu seperti halnya sekarang pandemi juga yang mungkin bagi mereka bisa diselesaikan satu persatu dengan terpilihnya Biden gitu. Jadi sementara di sisi lain ketika ada tadi Utah terus apalagi dan Wyoming merah semua ini, mereka masih menganggap bahwa Trump masih bisa untuk mengembalikan atau untuk menjadikan Amerika great again. Gitu. Oke, mungkin faktor-faktor apa saja kiranya Pak Lukman yang membuat yang daerah sebelumnya adalah pendulang suara Trump, kemudian untuk di pemilihan kali ini tidak memilih Trump. Faktor apa saja yang membuat perubahan pola pemilih seperti itu? Ada beberapa sih Mas, ketika kita berbicara mungkin isu-isu mungkin rasial, terus ada kasus-kasus kalangan LGBTQ, terus ada kekerasan perempuan juga dan sebagainya. Dan mungkin di beberapa negara bagian ada yang diterpa kasus korupsi juga. Dan memang ini istilahnya menjadikan orang-orang untuk kemudian berpikir terbuka. Ini kalau misalnya memang harus Trump, apakah ini akan terus terjadi apa gimana? Dan mereka juga melihat dari sisi politik keluarnya, ketika mereka melihat ternyata kok Amerika dengan dipimpin oleh POTUS yang sekarang si Trump nggak lebih baik juga daripada yang sebelumnya Obama atau bahkan Bush senior, Bush junior dan sebagainya gitu. Jadi mungkin mereka berusaha untuk ya udahlah kalau misalnya berubah ganti aja gitu. Oke, baik Pak Lukman, terima kasih atas penjelasannya. Pak Lukman, ya, mungkin bisa disampaikan untuk update terbaru, sudahkah ada perubahan perolehan antara Biden dan juga Donald Trump? Maaf, tadi bisa diulang Mas, agak kaget saya. Untuk perolehannya, sudahkah ada perbaruan atau mungkin masih? Kalau di tempat saya masih itu 238 sama 213, nggak tahu di tempat lain. Oke, berarti masih sama. Ya, masih sama 238. Nah, mungkin ini bisa selesai besok sore kemungkinan sih. Besok sore. Kalau kebetulan memang ini kan adik kandung saya di sana dan keluarga istrinya memang memilih dan kalau ini jadi bahan bercandaan di grup WhatsApp keluarga, kok lebih cepat Indonesia gitu loh daripada di Amerika. Dan penjelasannya dari adik saya seperti itu gitu loh. Jadi memang kemungkinannya mungkin kalau dihitung dari 12 jam ya perbedaannya, mungkin besok sore mungkin baru bisa lebih secepat hasilnya bisa keluar gitu. Terus tadi sampai mana Mas? Gila. Baik, mungkin bisa disampaikan Pak Lukman, kalau pemilihan Presiden 2020 ini dampaknya, sebelum kita membicarakan dampak secara internasional, mungkin dampak bagi domestik Amerika Serikat sendiri seperti apa jika Biden yang menang dan juga jika Donald Trump? Dampaknya ketika Biden yang menang kemungkinannya, kita akan berbicara masing-masing kandidat. Ketika Uncle Biden terpilih mungkin nanti jadi POTUS, President of the United States, sesuai dengan istilahnya marwah dari Partai Demokrat biasanya juga akan mengangkat dari isu-isu politik yang di bawah. Jadi memang seperti rasial, seperti kekerasan seksual, kekerasan kepolisian dan sebagainya yang kemarin juga baru ada beberapa hari lalu ada penembakan juga, itu mungkin akan lebih akan lebih diangkat juga. Isu jobless, isu pengangguran juga pastinya akan diangkat dan terutama lagi pajak tax.
kemarin sempat Donald Trump sama Joe Biden beberapa hari lalu sempat istilahnya apa ya, tweet war, perang status ketika si Donald Trump memberikan statement bahwa kalau Biden yang kepilih nanti Biden akan istilahnya apa ya, memberikan teks yang lebih besar dan akan ya istilahnya membangkitkan teks yang tadinya sudah nggak ada, dan kemudian Biden mengklarifikasi bukan seperti itu dan sebagainya. Nah, memang kemarin kalau boleh dibilang Oktober itu menjadi semacam apa ya, kalau bagi pengamat politik terutama Amerika ada istilahnya Oktober surprise. Kali ini bukan surprise egg, bukan telur kejutan, tapi Oktober surprise ini adalah bagaimana mereka mengeluarkan kartu asnya masing-masing untuk melawan, misalnya menjatuhkan lawan kandidat lawannya, dan itu dilakukan di saat menjelang, istilahnya kalau sepak bola injury time. Nah, mungkin kemarin beberapa kali Trump mengeluarkan ya semacam, kalau dibilang tweetnya atau statusnya kok emosi, tapi enggak, sebenarnya itu memang istilahnya apa ya, perang urat saraf lah ya. Jadi ketika mereka masing-masing mengeluarkan kartu asnya, di sisi lain juga ya kita yang penontonnya, audiensnya, kita menikmati aja bagaimana ternyata politiknya mereka itu ya nggak jauh beda juga dengan Indonesia, tapi ya memang nggak terbelah menjadi ya seperti saat waktu di Indonesia gitu. Oke. Kalau kita menyampaikan perang urat saraf atau mungkin tweet dari entah Donald Trump maupun Joe Biden, Donald Trump sendiri sudah mengklaim bahwa dirinya menang besar, bisa dikatakan seperti itu. Tanggapannya seperti apa? Ya betul, kemarin saya sempat ngakak di terakhir ya, press conference-nya dia terakhir itu dia sempat mengklaim bahwa ya dia sudah mendapatkan victory, dia sudah mendapatkan kemenangan, dan dia juga memperingatkan bahwa kepada pendukungnya untuk hati-hati saat hari H pemilu untuk tetap mencoblos atau untuk tetap memilih saya, karena takutnya nanti akan ada perubahan di saat hari H, takut ada kecurangan tanda kutip oleh lawan dan sebagainya. Ini menjadi semacam istilahnya ya itu tadi, kalau yang Mas Gilang tadi bilang, perang urat saraf, ketika istilahnya sama kayak zaman dulu, mungkin Hitler dan sebagainya melakukan semacam apa ya, ketika mereka melawan mindset warganya, wah saya belum mencoblos kok sudah menang, sudah kalah dan sebagainya. Itu menjadi memang merubah mindset juga ketika ya mungkin untuk orang-orang yang bodoh amat mungkin nggak masalah, tapi untuk orang-orang yang mungkin swing people atau swing mas juga bisa dikatakan, wah nggak usah aja lah, yaudahlah milih si Trump aja, udah Biden sempat kalah misalnya, itu juga bisa dikatakan seperti itu Mas Gilang. Oke. Ya. Oke, Pak. Nah, Pak Lukman, sekarang kan Biden masih unggul, Pak. Nah, untuk sampai nanti penutupan suara, selesai perhitungan suara, bisakah Biden mempertahankan keunggulannya atau bisakah Trump nantinya membalik keadaan? Iya, mungkin bagi beberapa orang termasuk saya mungkin ya, mungkin agak nggak bisa tidur nih ketika bedanya tipis Mbak. Soalnya antara si Uncle Biden sama si Mr. Trump ini. Kalau misalnya si Trump mendapatkan atau bisa mengcover dua negara bagian dua negara swing state, itu mungkin bisa cukup bisa memberikan, menambah atau bisa mengimbangi setidaknya si Uncle Biden. Ini yang bisa ditakutkan ketika kita menghitung swing state, karena memang kita nggak tahu ini daerah abu-abu istilahnya. Gitu. Oke, tapi kalau berkaca dengan pilpres sebelumnya, di mana banyak polling yang memenangkan Hillary Clinton, kemudian tetapi tiba-tiba Donald Trump memenangkan, akankah itu juga bisa terjadi kemungkinan itu, Pak? Ya, itu juga bisa kejadian ketika itu tadi sih Trump dengan tim kampanye, tim suksesnya beliau yang mungkin memang kalau boleh dibilang mungkin unlimited budget ya, budget yang unlimited, bukan kuota unlimited, bisa menjadikan membalikkan keadaan ketika mungkin bisa memaksimalkan dari swing state yang belum terhitung gitu. Dan mungkin memang yang kehitung di pos juga belum kehitung semua, jadinya mungkin
ya ini semua masih bisa kejadian. Tapi memang kalau boleh dibilang untuk daerah-daerah yang apa ya, warganya sudah berpikiran berpendidikan, berpikiran terbuka, mungkin memang berharapnya Biden. Mereka berharap apa namanya, mungkin pajak juga, terus pengangguran, terus dan sebagainya, isu-isu minoritas dan sebagainya. Iya Pak. Sejauh ini apakah Biden maupun Trump sudah berpidato atau mengungkapkan sesuatu terkait hasil pemilu ini Pak? Kalau saya lihat di medsosnya sih ya, kita bisa, saya lebih sering buka di Twitter sama di medsos di Instagramnya. Mereka masih istilahnya apa ya, masih berharap pada beberapa negara bagian swing state. Tapi di sisi lain, ketika mereka memberikan statement, bagaimana statement ini bisa mempengaruhi negara bagian yang belum selesai kehitung, itu juga bisa. Nah, memang di sisi lain, kemarin saya sempat melihat ada beberapa postingan, 1 atau 2 postingan Mr. Trump yang sudah sempat saya lihat, tapi setelah itu di-delete, dihapus. Mungkin karena tidak istilahnya apa ya, tidak baik, atau mungkin juga di take down sama Instagramnya sendiri. Saya juga nggak tahu. Ketika menayangkan semacam gambar menyindir si Uncle Biden, bukan presiden tapi residen, dengan apa namanya, dengan menggunakan kursi roda. Nah, itu kan bisa dikatakan sebagai istilahnya apa ya, tapi nggak beberapa lama kok, setelah itu di take down juga postingannya. Mungkin bagi tim suksesnya langsung berpikiran mungkin ini nggak baik untuk swing state, jadinya akhirnya take down sekalian gitu. Oke, Pak Lukman, tadi sudah disampaikan dampak yang terjadi di Amerika. Kemudian mungkin Pak Lukman bisa disampaikan dampak bagi Indonesia, bagi baik Biden maupun Donald Trump, seperti apa Pak Lukman? Oke, untuk Donald Trump kemungkinan masih akan melanjutkan dari kebijakan yang sebelumnya. Kemarin meskipun juga kalau di sisi lain Trump ingin ingin memposisikan Amerika di dalam konflik Laut China Selatan. Jadi kemarin memang bisa dikatakan ya, mungkin istilahnya apa ya, harusnya menjadikan Indonesia sebagai sesuatu atau kekuatan yang vital, tapi nggak juga, karena mereka mau menganggap bahwa Indonesia ini penting tapi nggak penting. Jadi memang romantisme sejarah memang masih terulang lagi ketika Republik yang berkuasa. Di sisi lain, kalau Joe Biden yang berkuasa, mungkin romantismenya si Obama yang keluar. Beberapa saat lalu kita sempat melihat Obama melakukan kampanye juga untuk Uncle Biden. Istilahnya apa ya, dia turun gunung juga untuk membantu bahwa menjadi juru kampanye juga ketika di saat-saat terakhir masa kampanye ini akan selesai. Mungkin akan menjadi akan membangkitkan romantisme Obama di Indonesia. Mungkin seperti itu. Ketika mungkin kalau masih ingat, Obama datang ke UI ya, terus berpidato menyebut kata nasi goreng, apalagi dan sebagainya. SD-nya Menteng ya kalau nggak salah ya, gitu ya. Kan mau membangkitkan masa-masa seperti Obama. Tapi kalau Donald Trump ya mungkin akan melanjutkan seperti Donald Trump sebelumnya. Oke. Kalau dari segi untung-untungan Pak Lukman, lebih untung mana bagi Indonesia? Atau mungkin tidak terlalu berpengaruh baik Biden atau Trump? Kalau bagi saya sebenarnya kemarin sempat ada beberapa kampanye yang mereka menyebut, masing-masing kandidat menyebutkan FDI, Foreign Direct Investment. Jadi apakah ketika misalnya Trump menang, apakah akan ada kemungkinan untuk investasi di Asia, terutama Asia Tenggara, terutama Indonesia. Sementara Biden masih malu-malu untuk mengklaim atau memberikan statement bahwa nanti akan ada istilahnya aliran investasi ke Asia, terutama Asia Tenggara, terutama Indonesia. Tapi kalau Donald Trump kemarin saya sempat melihat ada, karena memang mungkin nggak mau istilahnya masih ingin mencengkram Indonesia di kawasan Asia. Karena memang kita lihat di
kawasan Indonesia itu sebenarnya strategis ya, Mas ya, Mbak. Tapi kita mungkin masih belum menyadari hal ini. Kita bisa bawahnya Australia, atasnya Asia dan sebagainya, gitu. Asia Tenggara. Oke, berarti bisa dikatakan akan lebih menguntungkan Biden kah, Pak? Bisa Kalau dikatakan? sebenarnya mungkin kalau normatifnya Biden, tapi kalau dilihat dari sisi bagaimana apa ya, kepastian investasi, kepastian istilahnya kalau dari sisi mata kuliah saya, dari sisi konsentrasi saya keamanan dan sebagainya, Trump. Jadinya memang masing-masing pihak, masing-masing kandidat ini memang ada ya mungkin ada positif ada negatifnya juga. Gitu. Oke. Pak Lukman, kalau melihat pola politik di Amerika Serikat, bagaimana masyarakat Amerika Serikat ini menanggapi hasil pemilu? Misalkan, apakah nanti sesuai dengan polling-polling sebelumnya, survei sebelumnya, atau mungkin berbeda drastis? Itukah apa ada gejolak-gejolak di Amerika Serikat nantinya, Pak? Mungkin kalau gejolak hanya di beberapa negara dan itu mungkin istilahnya hanya istilahnya apa ya? Tidak segampang Indonesia untuk turun ke jalan dan sebagainya ya, Mas ya. Mereka cukup dewasa untuk biasanya mereka memberikan entah itu kritik atau petisi atau saran atau usul melalui jalur yang istilahnya resmi. Jadi bukan berarti mereka harus ketika calonnya dia kalah terus mereka turun ke jalan membakar bangunan dan sebagainya, enggak gitu. Tapi memang saat ini memang terutama di kalangan kulit hitam, kulit berwarna, Hispanik juga, memang ada kecenderungan memang istilahnya apa ya, semacam sentimental aja sih, sentimen terhadap ya itu tadi Donald Trump, isu yang dibawa Donald Trump gitu. Oke, baik. Mungkin Pak Lukman bisa menyampaikan terkait harapan ya apabila Joe Biden memenangkan Pilpres ini atau mungkin Donald Trump memenangkan ini, harapannya yang terjadi perubahan di Amerika Serikat atau mungkin hubungan antara Amerika Serikat dengan dunia internasional seperti apa? Kalau saya pribadi, siapapun pemenangnya, saya berharapnya kalau dari sisi point of view dari Indonesia, terutama dari bidang ilmu saya pertahanan dan keamanan, saya berharapnya tidak akan ada lagi embargo militer. Jadi waktu dulu memang kita sempat di embargo. Kita nggak boleh beli alutsista dari Amerika, kita nggak boleh bahkan membeli suku cadang pun juga nggak boleh. Jadi waktu itu kita memang sempat mengalami semacam masa-masa kelam bagi militer kita. Alutsista yang rusak, mereka harus bagaimana caranya memperbaiki tanpa boleh membeli dari Amerika. Yang pertama, yang kedua, bagaimana nantinya siapapun yang terpilih bisa memposisikan Indonesia, bisa memberikan kestabilan dalam dalam konflik Laut Cina Selatan. Ini memang agak rumit sekali nih, Mas, konflik Laut Cina Selatan. Entah ini China, Amerika, Asia Tenggara juga agak rumit. Jadi memang seberapa kuatkah power Amerika, mungkin salah satunya bisa dilihat dari bagaimana dia mengcover atau menghandle atau membantu menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan ini. Salah satunya. Terus mungkin yang salah tiganya, Timur Tengah juga bisa, di daerah Afrika juga bisa, di Eropa juga mungkin bisa membantu aliansi sekutunya dan di sana gitu. Baik, waktunya sudah sampai di penghujung waktu perbincangan kita kali ini. Pak Lukman, mungkin bisa disampaikan closing statement-nya dari Pak Lukman. Closing statement, oke. Tahun ini akan sesuai mulus seperti apa yang diprediksi survei, atau mungkin terulang kembali sebelumnya, ada kejutan di Pilpres Amerika Serikat. Silakan Pak Lukman. Iya, kalau tadi saya sudah katakan, di kelas saya itu sering mahasiswa saya menanyakan kepada saya, Pak Lukman, kalau boleh jujur, Pak Lukman ini memilih siapa di Amerika? Kalau dari sisi normatif, dari sisi hati nurani, mungkin saya akan memilih Joe Biden, Uncle Biden, karena memang mengangkat isu-isu minoritas dan sebagainya. Tapi di sisi lain, kalau saya lihat dari realisme, mungkin saya akan memilih Donald Trump, karena mungkin dengan terpilihnya Donald Trump akan muncul polar atau kutub kekuatan yang lain lagi, mungkin Rusia, mungkin China, mungkin Jepang, mungkin Korea dan sebagainya, gitu.
Oke, baik, terima kasih banyak Pak Ya, Lukman. sama-sama Mas Gila. Dan juga penjelasannya terkait Mbak Tiara. Kongres Amerika Serikat. Kita tunggu Sampai saja ketemu Pak lagi. Lukman. Seperti Iya. apa hasilnya nanti. Besok mungkin ya. Ya. Besok sore mungkin ya Pak. Oke, terima kasih Pak Lukman sekali lagi atas Sama-sama. Terima kasih sudah mengundang saya. siap Pak Iya. Lukman. Ya, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Tribuners yang sudah bergabung dan juga sudah bertanya ya. Tadi banyak yang sudah bergabung, banyak juga mahasiswanya Pak Lukman yang bergabung untuk belajar hubungan internasional gratis ya. Oke, baik Tribuners, demikian Tribun News on Cam edisi hari ini. Rabu 4 November 2020, hitung cepat Pilpres Amerika Serikat Donald Trump atau Joe Biden. Kita jumpa lagi di Tribun News on Cam edisi yang selanjutnya dengan tema dan juga topik pembahasan yang tidak kalah menarik lainnya. Saya Gilang Putranto. Dan saya Tiara Selavi. Pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.